Mending Poco F6 bang. Ya, suara kalian terdengar dengan sangat jelas bagi kami ya, sejak smartphone brand sebelah launching global kemarin ya. Ya ini dia, Poco F6, smartphone yang menurut Poco adalah the real flagship killer. SoC-nya Snapdragon 8S Gen 3, RAM 12GB, storage 512GB untuk yang kami uji ya. Untuk chargingnya sampai 90 watt, layar AMOLED 1,5K, IP64, bodinya juga ringan, cuma 179 gram. Harganya fantastis. Wah, udah dong, nggak usah di-review, udah pasti mending Poco F6 ini dong. Sebentar, yakin kalian milih Poco F6 ini udah yang paling benar? Atau jangan-jangan Poco F6 nggak sebagus itu? Ya, bukan Poco kalau nggak bikin heboh dunia smartphone, terutama di Indonesia. Tahun ini kita udah dikejutkan dengan hadirnya Poco X6 series atau X6 ya, terutama yang X6 Pro tuh ya. Lalu kemarin ada Poco Pad yang sampai trending ya. Dan sekarang sudah hadir penerusnya Poco F5, yaitu Poco F6 atau F6. Udah nonton video reviewnya Poco yang sebelumnya, yang Poco Pad, X6 Pro segala macam? Kalau belum berarti tahu dong kalian harus ngapain. Kayaknya ada yang kelewat tuh ya. Oke, balik lagi ke sini. Poco menyebut smartphone ini sebagai the real flagship killer. Tapi sejujurnya kayaknya kami kurang setuju kalau yang satu ini disebut sebagai flagship killer. Ya, tapi kita bahas dalam review ini kenapa kami kurang setuju ya. Oke, kita mulai aja dulu dari paket penjualan tentunya. Di sini ada unit dengan screen protector yang sudah terpasang. Lalu ada case, ada kabel USB-C, dan ada chargernya. Ini charger 90 watt ya. Jadi nggak kaleng-kaleng juga chargernya. Kemudian ada SIM ejector dan ada paket dokumen. Jadi paket penjualannya udah lengkap di sini. Untuk desain, warna yang tersedia itu ada black, green, dan titanium color ya. Dimensinya adalah 160,5 x 74,5 x 8 mm. Bobotnya 179 gram. Jadi smartphone ini tergolong cukup compact dan sangat ringan. Kalian yang nggak suka smartphone yang besar-besar dan berat, itu harusnya suka dengan smartphone yang satu ini. Nah, bodinya udah disertifikasi IP rating IP64, tahan debu dan tahan percikan air ya. Tapi ini bukan untuk ditenggelamkan atau dibawa berenang. Ini untuk cipratan atau mungkin hujan lah ya, tipis-tipis dari segala penjuru. Jangan disemprot air juga, itu yang IP65 yang bisa. Di sisi kanan kita ada tombol power, tombol volume up and down. Lalu di atas ada mikrofon, ada infrared blaster, dan ada grill speaker. Kirinya kosong. Di bawah ada SIM tray dual SIM tanpa slot micro SD. Lalu di sebelahnya ada mikrofon dan ada port USB 2.0 dan ada grill speaker lagi. Speaker ini stereo ya, kualitasnya ya oke lah. Bass agak tipis saat mendengarkan musik yang ramai, suara vokal dan instrumennya terasa agak sedikit kurang rapi sih memang ya. Bukan speaker stereo terbaik yang pernah kami coba di kelas harga segini, tapi dapat speaker stereo aja udah oke. Untuk harga segini sih harusnya emang speaker stereo ya, atau dua speaker, jangan mono. Beralih ke sisi depan, layarnya 6,67 inci Crystal Res 1.5K Flow AMOLED dot display. Panjang namanya. Resolusinya 2712 x 1220 pixel. Dia udah pakai Corning Gorilla Glass Victus. Refresh rate-nya up to 120Hz dengan kemampuan adaptif 30 sampai 120Hz. Ya, sejauh pengujian kami, refresh rate-nya belum terlihat bisa turun di bawah 30Hz. 30Hz pun baru ditemukan di always on display. Untuk skenario umum, refresh rate akan turun ke 60Hz kalau kita buka app tertentu seperti YouTube misalnya. Nah, kalau standby lama di home juga dia turunnya ke 60Hz. Untuk touch sampling rate itu up to 480Hz. Mau dipakai tap-tap, mau nge-swipe, nggak terasa ada delay yang mengganggu. Layarnya tergolong sangat responsif di sini. Brightness-nya diklaim bisa di kisaran 1000 nits HBM dan 2400 nits untuk peak brightness. Nah, saat kami coba, brightness maksimum untuk indoor itu di kisaran 500 nits, dan kalau kita pakai simulasi outdoor, kita bisa lihat bahwa dia naik di atas 1000 nits. Jadi emang ini udah sesuai dengan klaimnya Poco, dan ini sudah aman banget dipakai tengah siang bolong gitu ya, di bawah matahari, aman. Nah, untuk warna layar ada beberapa mode warna yang disediakan di sini, ada Original Color Pro, ada Vivid, dan ada Saturated, serta ada Advanced Setting untuk tuning manual. Original Color Pro itu gamut coverage ada di 98,3% sRGB dengan volume di 103,2% sRGB. Untuk Vivid, gamut coveragenya ada di 96,5% DCI-P3 dengan volume di 103,2% DCI-P3. Sementara untuk Saturated itu coveragenya di 99,2% DCI-P3 dan gamut volumenya di 116% DCI-P3.
Ya kalau kalian mau nonton film atau main game itu bisa setel di Vivid, atau kalau mau lebih gonjreng lagi setel aja di Saturated. Tapi untuk editing konten saran kami setel di Original Color Pro. Nah karena ini AMOLED tentunya always on display juga tersedia. Tersedia 2 opsi AOD yaitu 10 detik dan Smart. Smart ini berarti AOD-nya akan selalu nyala selama wajah kita ada di depan layar. Tapi kalau kita sedang tidak depan layar atau di kondisi tertentu seperti masuk ke dalam kantong, AOD akan otomatis mati. Nah, ini dimungkinkan karena ada fitur Sensing Hub dari Qualcomm ya yang ada di SoC Snapdragon 8s Gen 3. Jadi kepake nih Sensing Hub-nya. Kepakainya gimana? Ya gini loh, kan layarnya mati. Begitu diangkat, lihat muka kita, layarnya langsung menyalakan AOD-nya. Di situ Sensing Hub-nya bekerja. Jadi tidak perlu dihidupkan dulu. Dan seharusnya Sensing Hub ini juga irit daya ya. Nah, di layarnya juga terdapat in-display fingerprint scanner yang cukup cepat dan akurat di sini. Lanjut kita ke atas layarnya. Di sini ada earpiece untuk nelpon dan ada kamera selfie 20 megapiksel. Sensornya OV20B bukannya f2.2, ini fix focus ya. Video recordingnya bisa sampai 1080p 60 fps. Keren, bisa 60 fps. Penting nih. Beralih ke sisi belakang. Di sini ada modul dual kamera plus 1 LED flash. Untuk kameranya terdiri dari yang pertama kamera utama 50 megapiksel pakai Sony IMX882. Bukaannya f1.59, ini autofocus. Perekaman videonya up to 4K 60 fps. Slow motionnya up to 1080p 240 fps. Kemudian ada kamera ultrawide 8 megapiksel. Sony juga IMX355 f2.2 fix focus. Video recordingnya sampai 1080p 30 fps. Kemudian di sini juga ada apa namanya nih? LED flash ya, LED flash. Ya bentuknya bundar gitu seperti ring light ya. Tapi lampunya sebetulnya ada 2 doang kanan kiri, jadi tidak benar-benar melingkar di sini. Oke, kita lanjut ke spek internal. SoC-nya pakai Snapdragon 8s Gen 3. Ya udah tau lah ya, udah dibahas sering ya sejak launching global. Untuk RAM ada 2 pilihan, ada yang 8GB dan ada yang 12GB LPDDR5X. Untuk storage ada yang 256GB dan ada yang seperti kertas ini yang 512GB UFS 4.0. Ini merupakan bagian paling monster dari smartphone ya. Belum ada lagi selain Poco yang bisa ngasih spek seperti ini di harganya yang murah banget. Baterai 5000 mAh dan wire chargingnya pakai 90 watt turbo charge. Untuk wire charging belum bukan flagship ya. Bypass charging juga belum bisa, sayangnya kan bukan HP gaming ya. Untuk cooling system dia pakai liquid cool technology 4.0. Untuk sensor tentunya aman ya, semua sensor esensial ada, gyro juga udah hardware. Untuk fitur keamanan dia pakai in-display fingerprint scanner dan face unlock. Untuk OS dia pakai HyperOS dengan basis Android 14. Nah, untuk Android update-nya kali ini Poco sudah kasih janji 3 kali Android update dan 4 tahun security update. Nah, di HyperOS untuk Poco F6 ini ada fitur interconnectivity. Misalnya kita bisa pakai Home Screen Plus untuk nampilin tampilan smartphone kita dengan layar tablet. Copy file antar perangkat juga jadi lebih mudah di sini. Bisa drag and drop aja nih, seperti ini nih ya. Fitur ini belum semua smartphone Poco atau Xiaomi kebagian ya. Baru beberapa aja. Salah satunya ya Poco F6 ini. Oke, kalau nanya HyperOS ini ada iklannya nggak? Ya ada dong. Iklan bisa kita temukan di beberapa app bawaan HyperOS pada Poco F6. Bloatware-nya juga lumayan di sini, tapi sebagian besar bisa di-uninstall kok. Saat pertama kali menyalakan smartphone ini juga kita akan ditawari untuk menginstal banyak aplikasi. Pastikan bahwa kalian nggak langsung main next aja. Kalau nggak ntar bloatware-nya akan banyak banget. Tapi ini wajar. Ini penyebab harganya bisa murah. Untuk konektivitas bisa 5G, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua. Wi-Fi-nya Wi-Fi 6, Wi-Fi sharing tersedia. Bluetooth-nya versi 5.4. Bluetooth kodeknya ada banyak, termasuk keluarganya Qualcomm aptX, LHDC, dan LDAC. Untuk USB tentunya bisa OTG, NFC ya pasti ada lah. Kalau display out sebentar, nggak ada di sini kan USB 2.0. Jadi belum ada ya display outputnya. Sekarang kita masuk ke pengujian performa, kita mulai dari benchmarknya dulu. Untuk mendapatkan skor yang maksimal, kita perlu mengaktifkan Ultimate Mode di menu setting baterainya. Terlihat di skor Antutu ya, kalau di mode balance skornya di 1,4 jutaan. Tapi kalau kita pakai Ultimate Mode, skornya berubah jadi 1,5 jutaan. Jadi selanjutnya kita pakai Ultimate Mode aja. Geekbench 6, single core 1952, multicore 5090, GFX Bench, Car Chase Offscreen 1080p 108 fps, Trimax Slingshot Extreme Unlimited graphics core di 20021, Trimax Solar Bay 20 fps. Ini buat ray tracing itu ya. Sekarang kita coba lihat stress testnya. Trimax Wildlife Stress Test, base score di 11 ribuan dengan lowest score di 9 ribuan, stability-nya di 79,8%. Tapi penurunan performa seperti ini bisa diatasi dengan pakai kipas pendingin ya. Kalau pakai kipas pendingin stability-nya jadi naik ke
91%. Untuk CPU throttling test selama 30 menit tanpa kipas, stability-nya ada di 88%. Udah lumayan oke nih. Pakai kipas bisa naik sedikit jadi 91%. Overall, skor-skornya terhitung kelas flagship. Bahkan skor-skornya mirip dengan smartphone yang pakai Snapdragon 8 Gen 2. Oke, sekarang kita masuk ke gaming aja langsung ya. Mobile Legends. Settingan terbuka di sini udah maksimal ya. Grafis bisa di ultra, frame rate juga ultra, artinya 120 fps. Untuk smartphone ini masih terasa enteng ya. Dimainkan 3 match juga nggak pernah turun di bawah 100 fps. Mantep. Lanjut Real Racing 3. Sayangnya di sini masih nyangkut di 60 fps. Seperti biasanya akibat refresh rate lainnya otomatis turun ke 60 Hz saat kita masuk ke dalam game. Apapun setting yang kita pakai, dia akan tetap turun ke 60 Hz. Ya, kami memang pernah dengar bahwa ada trik khusus untuk ngunci refresh rate-nya ya supaya bisa lebih tinggi. Tapi itu malah ngilangin fungsi dari adaptive refresh rate katanya ya. Ya, harapan kami sih harusnya tim software Poco bisa beresin ini. Jangan kita sebagai user yang harus repot-repot ngurusin kayak beginian. Kita lanjut, Subway Surfer. Sama, terkunci lagi di 60 fps karena refresh rate-nya turun ke 60 Hz. Bukan hal yang buruk, game tetap nyaman, tapi sedikit ada harapan bahwa kita bisa main di refresh rate tertingginya. Jadi FPS-nya bisa mentok gitu ya. Untuk PUBG Mobile, Poco F6 atau F6 ini juga ternyata kebagian setting maksimum di PUBG. Jadi kita bisa mainin dengan setting smooth 120 fps atau kalau PUBG bilangnya ultra extreme. Frame rate bisa dipertahankan di kisaran 110 sampai 120 fps terus-menerus. Bahkan nggak ada frame drop di bawah 100 fps. Mantap. Sekarang kita pakai Genshin Impact. Setting highest 60, kita coba mainkan traveling seperti biasa ya, 30 menit. Nah, dari segi data frame rate, baik pakai FPS counter bawaan maupun pakai perf dock ya, ini mencatat kalau FPS-nya bisa jalan di kisaran 55 sampai 60 fps terus-menerus selama setengah jam. Tidak ada throttling atau penurunan performa sama sekali. Tapi saya menemukan hal yang aneh di sini. Jadi kami bawa beberapa orang tim kami untuk nyoba langsung dan kami menyimpulkan kalau feel-nya tidak terasa seperti jalan di 60 fps. Saat karakternya beraksi terlihat itu sesuai 60 fps di karakternya. Tapi saat dia bergerak atau berputar terasa seperti di bawah 60 fps. Jadi angka fps seperti kurang akurat atau kurang menggambarkan pengalaman aslinya di sini. Ini spesifik untuk Genshin Impact saja. Kalau di game yang lain aman loh ini. Kami juga udah cek di smartphone lain, itu ternyata bisa mulus Genshin Impact ya. Kita kira versi Genshin Impact yang berubah, ternyata tidak. Baik yang sama-sama pakai 8S Gen 3 yang lain, tahu kan yang mana? Atau bahkan Poco X6 Pro yang pakai Dimensity 8300 itu bisa lebih mulus daripada dimainkan di sini. Ini kasus yang langka ya. Dulu kami pernah ngalamin sekali di brand yang lain ya, brand yang sebelah sana tuh ya. Ya disebutin deh yang di Samsung itu kan ada solusinya bisa dibuka gitu ya. Nah untuk Poco F6 ini asumsi kami mungkin ada trik software dari Poco atau FPS counternya yang lagi bermasalah. Tapi kalau FPS counternya bermasalah, kenapa cuma di Poco F6 ini aja? Di smartphone yang lain aman soalnya. Nah, suhu permukaannya sendiri itu cukup aman ya di sini, layar terpanas di 44 derajat Celcius dan penyebaran suhunya cukup merata di sisi layarnya nih. Bodi belakang itu terpanas di 43 derajat Celcius. Titik terpanas ada di samping modul kamera. Untuk penyebaran suhunya belum bisa dibilang yang sangat merata ya di belakang ya. Kita bisa lihat ada beberapa bagian yang belum kena penyebaran suhu panasnya. Segini sih sebetulnya tergolong belum yang super panas. Feel tangan masih anget-anget aja lah ini. Tapi ingat performa yang kurang mulus, kami masih menyimpulkan kalau performa Genshin ini tidak normal untuk sebuah smartphone yang pakai Snapdragon 8S Gen 3. Kami udah coba pakai kipas dan performanya terlihat mirip-mirip aja, nggak ada perubahan. Jadi feel mainnya tuh masih mirip-mirip aja. Sampai saat video ini dibuat, kami belum nemuin jawaban ada apa dengan si Poco F6 yang satu ini. Jadi untuk ranking sementara kami akan kasih ranking A. Semoga kedepannya ada peningkatan seiring dengan update-update-nya itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke game yang diminta-minta. Tapi sebetulnya kami belum nyaman untuk mengeluarkan FPS-nya karena rasanya masih belum pas lah ya. Kita masih harus nunggu mungkin 1-2 bulan lagi. Tapi ya paling nggak inilah hasilnya kita main Wuthering Wave. Lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Poco F6 nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Nah, seperti biasa, yang pertama saya mau cari tahu itu adalah kemampuan mikrofonnya. Suara yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofonnya Poco F6. Ini saya nggak pakai mikrofon eksternal, jadi kalau untuk kebutuhan video sehari-hari atau untuk vlogging, hasil suaranya jadi seperti ini. Nah, karena harganya tuh bisa mirip banget dengan Poco X6 Pro, saya pun penasaran ya. Kameranya ada bedanya gak ya? Mungkin kita bandingin tipis-tipis aja kali ya. Nah, kalau ada penasaran, ada bedanya gak sih kualitas mikrofonnya dengan si Poco X6 Pro? Jadi langsung saya kasih contoh aja di sini.
Di tangan kiri saya ini adalah contoh dari Poco X6 Pro, mikrofon bawaannya. Sedangkan di tangan kanan saya ini adalah contoh mikrofonnya Poco F6. Hasilnya gimana teman-teman? Bisa dengar bedanya nggak? Oke, kalau dari penilaian subjektif saya, dua-duanya sih bagus ya. Di F6 suaranya lebih jernih, tapi di X6 Pro saya merasa suara bassnya tuh lebih dapet dan noise di sekitar lebih teredam. Ini udah urusan selera banget sih ya, dua-duanya oke bagi saya. Oke, kita tes kamera selfie-nya. Kita mulai dari 1080p 30fps dulu. Detailnya sama-sama oke sih. Skin tone kalau saya pribadi lebih suka di Poco X6 Pro, lebih mirip dengan skin tone aslinya. Perbedaan paling signifikan bisa kita lihat di dynamic range-nya. Di F6 bagian highlight udah sangat overexpose, sedangkan di X6 Pro bagian highlight lebih terlihat. Nah, yang aneh kalau di Poco X6 Pro ini ada opsi HDR videonya. Gokil, langsung bumi langit bedanya. Entah kenapa di Poco F6 malah nggak ada fitur ini. Oke, kita lanjut dulu cek stabilizernya deh. Di sini saya sulit lihat bedanya, keduanya punya stabilizer yang sama-sama oke. Nah, bagaimana kalau kita cek 1080p 60fps-nya? Sama ya, dari mid-range selfie di X6 Pro ini terlalu sadis sih. Kok bisa ya? 60fps tapi seperti ada SDR processing-nya. Flagship aja baru beberapa doang loh yang bisa. Sekarang kita cek stabilizernya. Keduanya sama-sama bisa stabil videonya, mantep nih. Jadi nggak ada ceritanya tuh kalau di 60fps tahu-tahu nggak stabil. Kalau di sini sih aman ya. Saat lagi ngecek stabilizer, saya malah jadi salah fokus sih sebetulnya. Saya malah terpana sama dynamic range si Poco F6 Pro. Masih nggak habis pikir sih, kok bisa ya X6 Pro sebagus ini? Bener-bener nggak wajar untuk 4 jutaan. Nggak banyak loh yang video 60fps dynamic range-nya bisa kayak begini. Tadinya kalau nggak ada Poco X6 Pro, Poco F6 ini masih saya anggap normal-normal aja loh. Emang anomali banget sih X6 Pro ini. Sekarang kita cek kamera utamanya. Ini saya kasih lihat di 4K 30fps-nya dulu. Dari segi detail objek utamanya sih, saya lebih prefer di Poco F6 ya. Karena wajah lebih jelas dan skin tone juga lebih enak dilihat. Tapi soal dynamic range, Poco X6 Pro ini sadis ya. Coba aja lihat informasi di background, udah jelas banget itu. Padahal ini tanpa nyalain fitur HDR-nya. Kalau di Poco F6, bagian highlight udah terlihat overexpose. Memang sih ada fitur SDR10 Plus video recording, tapi itu tersembunyi dalam settings dan tidak nyala secara default. Dan ada beberapa SKB-nya juga. Gak praktis seperti di X6 Pro yang tinggal rekam aja udah beres. Nah, kalau di 1080p 60fps-nya, hasilnya juga sama ya. Karakter gambarnya mirip-mirip seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi kelebihan di Poco F6 adalah dia bisa merekam di 4K 60fps. Sedangkan di X6 Pro mentoknya di 4K 30fps saja. Sekarang kita cek stabilizernya. Di 4K 30fps, keduanya sama-sama stabil. Bagus-bagus aja sih di mata saya. Kalau di 4K 60fps, Poco F6 juga bisa stabil ya. Cakep nih. Kalau di Poco X6 Pro karena nggak bisa 4K 60, saya bandinginnya sama 1080p 60fps aja ya. Dan kalau mata saya sih ngelihatnya Poco F6 lebih rapi stabilizernya. Oke, tadi itu kamera utamanya, sekarang kita ke kamera ultrawide-nya. Poco F6 memilih untuk mengangkat exposure objek utamanya, tapi korbannya adalah bagian highlight-nya. X6 Pro terlihat area highlight lebih jelas, tapi bagian wajah jadi agak gelap. Ini masalah preferensi aja sih, kalau saya pribadi lebih prefer di X6 Pro. Stabilizernya gimana? Keduanya sama-sama baik, saya nggak melihat ada perbedaan yang signifikan dari stabilizer kamera ultrawide-nya. Lanjut ke kondisi low light, untuk kamera selfie-nya, keduanya sih masih ada jitternya saat di bawah jalan, tapi masih di level yang wajar menurut saya. Untuk noise, lebih bersih di X6 Pro, bahkan detailnya juga masih lebih oke di X6 Pro. Kamera selfie-nya Poco F6 ini tergolong agak lemah di low light. Saat kita menaikkan FPS-nya ke 60, langsung kelihatan jomplang nih hasilnya. Kalau ini sih kecurigaan saya, keterbatasan Poco F6 sudah level hardware sensor kameranya. Oke, sekarang kita cek kamera utamanya. Keduanya sama-sama baik. Kalau diperhatikan dari file aslinya, bisa saya bilang Poco F6 lebih detail. Kalau di X6 Pro gambarnya terlihat lebih soft. Terkait noise sama-sama bersih. Kalau stabilizer di low light, Poco F6 bisa lebih rapi ya videonya. Di X6 Pro stabilizernya seperti belum maksimal nih. Saya iseng cek kalau di 1080p 60fps gimana, dan hasilnya ternyata mirip ya. Menurut saya, Poco F6 lebih oke hasil videonya. Stabilizernya kalau di 1080p 60fps mirip-mirip aja, keduanya udah oke. Sekarang kita lanjut aja ke kamera ultrawide-nya. Keduanya sih menurut saya udah kurang oke hasilnya ya. Cukup jomplang apalagi setelah cobain kamera utamanya. Kalau diperhatikan banget, X6 Pro detailnya bisa lebih baik sedikit sih. Stabilizer kamera ultrawide-nya lumayan oke di low light, jitternya masih cukup terlihat sih, tapi masih di level yang wajar, keduanya mirip-mirip aja buat saya. Oke, sekarang kita lihat hasil foto-fotonya. Dari segi foto, keduanya sama-sama baik ya. Personally, kalau disuruh milih, saya lebih suka hasil foto di Poco F6. Poco X6 Pro ada masalah sedikit dari segi warna. Di beberapa situasi, tone warna foto terlihat agak kehijauan. Spesifik di kamera utamanya aja. Kalau kamera lainnya aman.
Ini memang masih bisa di-fix lewat editing sih, kalau misalnya kalian mau post di sosial media. Tapi yang jelas, by default warnanya tuh begini. Sejak awal rilis sampai update terbaru, ternyata Poco X6 Pro belum ada perubahan nih. Jadi overall untuk foto-foto, Poco F6 lebih asik. Nah, sekarang lanjut ke fitur-fitur ekstranya. Saya cobain beberapa sih. Yang pertama itu ada slow motion. Di sini kita bisa merekam dengan resolusi 1080p dan frame rate maksimum di 240 fps. Hasilnya udah cukup bagus. 1080p 240 fps. Biasanya memang butuh SoC kencang sih. Kalau di kelas segini, kita masih sering ketemunya tuh 720p 240 fps, bukan 1080p. Lalu ada fitur Pro Mode juga di sini. Ini berguna untuk yang butuh setting manual, bisa untuk fotografi dan videografi juga. Untuk ISO ada opsi dari 50 sampai 6400, dan untuk shutter speed di foto itu bisa dari 1/4000 detik sampai 30 detik. Yang agak aneh, di Poco F6 ini belum ada opsi untuk bokeh video. Semoga fitur ini ditambahin di update-nya nanti. Dan hal aneh yang saya temukan berikutnya adalah, di Poco X6 Pro ini bisa pindah-pindah kamera saat lagi merekam video. Sedangkan di Poco F6 malah nggak bisa. Aneh nih. Harusnya sih bukan keterbatasan Snapdragon XS Gen 3-nya ya, karena saya udah pernah cobain smartphone yang pakai XS Gen 3 yang lain, bisa tuh pindah-pindah kamera saat lagi merekam video. Semoga ini bisa diperbaiki lewat update ya. Oke, dari tes kamera ini harusnya kalian sudah paham ya, plus minus kameranya masing-masing. Ternyata, SoC Snapdragon tidak menjamin kameranya pasti lebih oke, ataupun SoC MediaTek pasti kurang kameranya. Gak gitu coy. Ini menyenangkan sih, ternyata MediaTek pun sudah mengalami kemajuan dari sisi ISP kameranya. Perlu kalian ingat juga SoC kelas atas bukan cuma soal performa gaming, manfaatnya bisa kita rasakan sampai ke kameranya juga. Dan lagi-lagi seperti yang saya pernah bilang, Poco mesti hati-hati sama standar yang sudah mereka ciptakan sendiri. Jujur aja, ini bukan F6-nya yang jelek, tapi Poco X6 Pro-nya yang terlalu gila untuk kelas harganya. Dan beban untuk Poco Indonesia adalah, tahun depan, penerusnya harus lebih baik dari ini dong. Iya gak? Nah, kalau menurut kalian gimana? Kalian lebih prefer kameranya Poco X6 Pro atau Poco F6? Komen aja di bawah ya. Sekian pengujian kameranya Poco F6, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ke pengujian baterainya sekarang ya. Kita pakai YouTube Local Video Playback 1080p ya. Kita download video dari YouTube lalu kita pasang secara offline, non HDR ya. Dia bisa dapat 21 jam 7 menit. Wah, hasil yang lumayan oke nih ya. YouTube streaming 30 menit, baterainya cuma turun 3%. TikTok 30 menit, baterai cuma turun 4%. Genshin Impact 30 menit di highest 60, dia turun 14%. Ini hasil yang cukup baik untuk smartphone dengan baterai yang 5000 mAh. Oke, lanjut ke charging. Untuk mencapai 50% hanya butuh 14 menit saja. Dan untuk mencapai dari kosong sampai penuh butuh waktu hanya 34 menit. Ini luar biasa kenceng ya. Ya, dan lalu kami juga mencoba menguji apakah kalau kita pakai charger yang tipe PD, ini yang umum ya sebetulnya ya, itu bisa jalan kencang juga. Karena kalau kita tadi pakai chargernya spesial, chargernya Poco dan Xiaomi itu ya. Nah, itu bisa kencang banget. Sekarang kalau pakai PD gimana? Dan hasilnya ternyata maksimum dia bisa jalan di kisaran 30 watt. Ini jadi kalau misalnya kita lupa bawa charger bawaan, pakai charger third party yang nggak dirancang spesial buat dia, nggak ada masalah. Masih lumayan kencang. Lanjut lagi untuk Netflix, dia sudah L1. AV1 ada, HDR10 ada, Dolby Vision juga ada, lengkap di sini. Untuk YouTube support playback 4K 60 fps HDR dan tidak ada masalah di sini. Haptic feedback, waduh, Poco F6 ini udah pakai X-axis linear motor. Feel getarannya itu saat ngetik tuh udah empuk, presisi, nyaman digunakan. Part yang satu ini mirip lah sama flagship. Nah, tentunya pada nanya harganya gimana? Saat video ini dibuat, kami belum bisa menyebutkan info soal harga, tapi harusnya nanti akan kita tambahkan detailnya di deskripsi. Jadi langsung cek aja di sana ya. Begitu harga udah bisa dikeluarkan, kita langsung pasang di situ. Yang jelas, smartphone ini sangat murah untuk performa yang ditawarkannya. Oke, kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bodinya. Mohon maaf, terasa agak murah di sini. Untuk tim casing mungkin nggak terlalu peduli ya soal satu ini ya. Tapi untuk banyak orang itu kesan pertamanya kan penting. Karena saat kami pertama kali megang bodinya nggak berasa kesan flagshipnya. Tapi mungkin ini karena kita pakai varian yang warna hitam. Saat kita pengujian kita belum ngetes varian warna yang lain. Jadi mungkin kalau kalian mau terasa lebih premium bisa coba di warna yang lain. Kemudian overall pengalaman kameranya belum terasa smartphone kelas atas banget. Yang aneh di beberapa bagian itu malah Poco X6 Pro itu hasilnya lebih oke. Ditambah lagi ada beberapa keterbatasan teknis seperti yang tadi udah dibahas sama Chris. Kemudian performa Genshin Impact-nya itu terasa ada sedikit masalah ya. Pengalaman gamingnya nggak semulus di smartphone 8S Gen 3 yang lain yang pernah kami coba. Bahkan X6 Pro kemarin itu lebih mulus. Ini emang agak aneh sih.
Semoga ini cuman glitch awal doang ya. Lalu HyperOS-nya ini iklannya lumayan banyak dan bloatware-nya juga banyak. Ini cuma ngingetin aja ya, harusnya pengguna bisa lebih sadar diri ya, karena ini salah satu penyebab harganya bisa murah. Lalu untuk always on display, ini nggak bener-bener yang namanya pure always on display karena dia nggak nyala terus. Ya paling nggak masih ada fitur smartnya di situ ya. Jadi kalau kita kantongin dia mati, nanti kalau kita nyalain kelihatan ke kita lagi terus dia nyala lagi gitu ya. Masih lumayan oke lah. Sedikit lebih bagus dibandingkan dengan 10 detikan. Lanjut, dia belum punya fitur bypass charging. Sebetulnya asiknya kalau performanya udah oke ada bypass chargingnya juga. Nah, dari sisi kelebihannya tentunya Snapdragon 8S Gen 3. Performanya kenceng dan stabil ya. Bodinya juga tipis dan ringan. Lalu udah punya IP rating lah, walaupun IP64 tapi udah ada IP ratingnya. Paling nggak hujan-hujan nggak takut. Layarnya udah AMOLED 120Hz. RAM dan storage-nya itu untuk versi yang ini terbesar di kelasnya. Baru Poco yang berani ngasih kayak gini ya di kelas harga segini. Walaupun sebenarnya kami mempertanyakan ya, apakah Poco bisa mempertahankan standar ini tahun depan? Karena harga storage kan naik terus sekarang. Kalau nggak bisa atau harganya malah jadi naik lagi, bisa jadi bumerang sih sebetulnya. Lanjut, untuk charging, ini super kenceng. Lalu charger juga masih ada dalam box ya. Lalu speakernya udah stereo, ada infrared blaster ya, itu yang kalian cari kan. Ada NFC, in-display fingerprint, dan konektivitasnya udah kekinian. Oke, dari review kali ini kami menyimpulkan bahwa Poco F6 ini belum pas dibilang sebagai flagship killer. Smartphone tuh nggak cuma soal chipset doang. Perhatikan detail-detail hardware dan software juga. Ada yang butuh kamera lebih baik, ada yang butuh body yang nggak terasa murahan, ada yang butuh UI yang tidak ada iklan kalau perlu ya. Dan lebih nyaman dipakai juga, dan detail-detail lainnya itu penting. Jadi mesti diingat itu ada harganya semua. Lihat sendiri kan, ada aja masalah bahkan di performa gaming ya. SoC flagship bukan berarti otomatis semua game langsung beres nih. Nggak perlu terlalu ngedewain satu produk lah ya. Semua tuh ada marketnya masing-masing. Review kami ini kan fokusnya ke cocoknya untuk siapa, bukan tidak cocoknya untuk siapa. Nah, kalau Poco F6 atau F6 ini cocoknya buat siapa jadi? Nah, buat kalian para gamer smartphone dengan budget nggak sampai flagship, sudah pasti yang ini cocok banget buat kalian. Terlepas dari bypass charging yang nggak ada ya. Lalu, perpaduan prosesornya ini sangat kencang, ditambah RAM dan storage yang bisa sangat besar sekali di sini. Poco F6 ini jadi cocok untuk kalian yang cari smartphone untuk pemakaian jangka panjang, 3-4 tahun masih aman. Update juga masih dapat terus kan? Game-game berat sekarang nih masih di kisaran 30-40 GB, sampai Genshin tamat pun kayaknya masih sanggup lah kalau beli yang 512. Dan tentunya smartphone ini cocok untuk para pemuja Snapdragon ya. Oke, Poco X6 Pro kemarin kan walaupun udah sangat luar biasa performanya, masih banyak yang nyinyir ya. Ya sayang pakai MediaTek ya. Jadi untuk kalian-kalian yang benar-benar nggak suka sama MediaTek, nih harusnya pilihan tepat. Beli ya, beli, jangan cuma ngomong doang ya. Dikasih nih udah pakai Snapdragon nih. Dan ingat bobotnya di bawah 180 gram ini akan cocok buat kalian cari smartphone yang bodinya enteng juga. Ya, Poco F6 atau F6 ini memang kurang pas disebut sebagai flagship killer karena yang mau beli flagship kelas atas kecil kemungkinannya tertarik dengan smartphone yang satu ini. Flagship killer artinya dia membunuh flagship. Jadi orang yang mau beli flagship pindah jadi mau beli si flagship killer gitu karena sedikit lebih murah atau bahkan lebih murah jauh. Nah, kalau yang satu ini rasanya belum akan membuat orang yang mau beli flagship, beneran beli flagship, punya duit untuk flagship, pindah ke sini. Tapi menurut kami Poco F6 ini cocoknya disebut sebagai flagship killer ya. Jadi yang tertarik untuk beli flagship killer itu bisa jadi nggak jadi beli si flagship killer karena yang satu ini bisa menawarkan performa yang mirip dengan harga yang lebih murah, kalau nggak jauh lebih murah. Jadi dia pembunuh para flagship killer. Nah, apakah kami akan merekomendasikan Poco F6 di kelas harganya? Bisa jadi ini salah satu smartphone terbaik atau malah yang terbaik. Jadi Poco F6 atau F6 ini adalah smartphone yang sangat mudah untuk kami rekomendasikan. Bagi kalian yang mengincarnya, buruan beli saat pertama kali smartphone ini mulai tersedia ya. Jangan sampai nggak buruan, karena kemungkinan kalian akan berebutan dengan banyak orang lainnya. Tahu kan apa artinya? Oke, sampai sini dulu. Saya Diri Irfan, Jaga TV TV.